Saya berada di depan Gedung Bentara Budaya Yogyakarta untuk melihat pameran seni patung atau sculpture exhibition oleh kelompok Semut. Judulnya CM atau Centimeter. Pameran ini berlangsung mulai tanggal 6 dan ditutup tanggal 12 Desember 2024. Nah, nonton yuk! Pameran ini dari kelompok Semut, terdiri dari 5 seniman. Ini salah satu pameran yang sudah berlangsung beberapa kali, maksudnya dari kelompok Semut ini. Dan kalau lihat di Bentara Budaya ini langsung satu karya mencuri perhatian. Ini yaitu karya Kusna Hardianto. Ini sebuah pilar tonggak yang menjadikan kali ini Bentara Budaya Yogyakarta ada 5 pilar. Ini adalah pilar kamuflase, sebuah kamuflase visual yang memang disengaja dibuat untuk meniru persis format dari pilar yang aslinya ada 4 buah, dan ini kamuflasenya menarik karena kemudian di bagian tengah itu dibuat seperti sudah terlipat-lipat kayak tergerus atau ada lipatan-lipatan yang membuat ini riskan untuk bisa tumbang. Saya kira karya ini menjadi menarik karena merespon ruang. Salah satu karya penting dari pameran ini, karya Kusna Hardianto. Dari 5 perupa atau pematung ini, saya kira masing-masing punya karakter yang menarik. Kita bisa lihat mulai satu persatu. Oh ya, tema CM atau Centimeter ini saya kira mengindikasikan sebuah upaya menggugah kembali bahwa karya patung itu tidak harus berukuran besar, gigantik, monumental, besar, berada di jalan atau di sebuah persimpangan jalan di sebuah kota. Barangkali itu persepsi yang ingin ditumbuhkan para seniman di kelompok Semut ini. Ini karya Osteo Andri. Karya ini berjudul apa ini? Kerja Cerdas. Bahannya batu hijau yang saya kira menarik untuk bisa diungkapkan, karena batu yang keras itu menjadi terasa begitu lentur karena pahatan-pahatan atau torehan yang menjadikan ini menjadi seperti draperi di sebuah kain. Kemudian kita bisa lihat karya Dedi Mariati, Dilematis. Pada sebuah geraji ada teks dilematis. Judul karya ini sendiri adalah Terbunuh atau Membunuh. Ada tangan, ada ranting-ranting kecil. Barangkali ini seperti pelaku perusakan hutan yang dilematis, ingin membangun sebuah kota barangkali, tetapi juga pada sisi yang lain ada hal yang harus dipertimbangkan pada aspek lingkungan. Kemudian ada karya Kusna lagi, ukuran kecil, judulnya Mr. Elbow. Karya yang cukup karikatural.
Di seberangnya ada karya yang lain dari seniman Osteo Andre. Menarik ini, Osteo Andre dengan karya yang bertajuk atau judul Ndablek. Ndablek itu dalam bahasa Jawa yang artinya dalam bahasa Indonesia bebal. Bahannya relatif karya-karya dia sama kali ini, kurang lebih ada batu, betul-betul batu yang keras, itu kemudian direspon dengan karya berbahan lain yaitu polyester atau resin bebal. Ini saya kira karya yang penuh semiotika karena ada kuping yang menjulur begitu banyak. Kuping atau telinga ini mengisyaratkan sebuah ketebalan telinga untuk bisa menerima apapun suara-suara yang masuk di dalamnya sebagai indera pendengar, dan kemudian bebal itu adalah upaya untuk tidak begitu peduli dengan suara yang masuk. Ini persepsi yang bisa kita lihat dari karya Osteo Andre ini. Di seberangnya ada karya Ucup atau Yusuf di logo. Ini dia menampilkan 3 karya yang ternyata semuanya punya karakter yang berbeda, yaitu karya yang unsur estetikanya atau secara fisik ini 2 dimensi. Saya kurang tahu persis kenapa dia tidak memanfaatkan kelebihan dari karya patung yang 3 dimensi seperti halnya studi yang pernah dilakukan atau kelompok ini mengidentifikasi sebagai kelompok seniman patung. Karya ini judulnya Jejak, bahannya galvalum dengan cat duko dan polyester resin. Kita bisa lihat sekali lagi karya Ucup yang lain. Ini juga sama, karyanya memiliki tendensi seperti karya relief atau seni patung atau lukis yang cara pemajangannya persis seperti karya 2 dimensi. Memang menjadi karya 2 dimensi, meskipun ada sekali lagi relief seperti ini, tapi pada dasarnya ini menjadi karya 2 dimensi. Demikian juga kalau kita lihat karya Ucup yang lain seperti ini. Kembali pada karya Osteo Andre, ini lagi satu karya yang juga cukup menggugah, judulnya Mengendalikan Diri. Ada 2 titik temu dari sebuah bentuk simbolik ini, yaitu antara tangan yang menggenggam ingin menyentuh dan menjewer, dan telinga yang menjadi subjek untuk atau objek untuk dijewer. Mengendalikan diri, tampaknya ini ada jarak yang bisa menjadi kunci dari pemaknaan karya ini untuk tidak menjewer, untuk melakukan aksi menjewer. Karya yang simbolik pada karya-karya Osteo Andre menarik. Kemudian di pojok sana ada seonggok karya warna hijau, persis seperti yang kita temui di dapur-dapur rumah tangga di Indonesia, yaitu gas melon atau gas tabung yang seperti melon, warnanya hijau muda atau hijau pupus. Ada tulisan hanya untuk masyarakat miskin. Kemudian tabungnya pinjol, tidak utuh seperti yang kita temui di agen-agen gas.
barangkali ini seperti siap meledak. Saya nggak tahu persis apakah ini juga ada satir politis bahwa masyarakat miskin suatu ketika akan meledak seperti hanya kompor gas yang tidak diduga bisa meledak seperti ini. Ini karya yang menarik, satirik, dan ditempatkan seperti ogokan benda begitu saja di sebuah pojok. Tentu ada satu pemaknaan tersendiri juga. Rakyat miskin tidak diberi tempat yang layak barangkali, tapi di pojok, termasuk barangkali di pojok sejarah. Terus ada karya yang tak kalah menariknya, karya Dedi Mariadi kembali yang berjudul Menancap dan Tertancap. Dedi tampaknya mengeksplorasi benda-benda yang simpel, sederhana, atau everyday art object yang kemudian dieksplorasi dengan idiom-idiom tertentu seperti kali ini duri yang tidak selayaknya ada pada sebuah kampak seperti ini. Karena menarik karena kemudian ditempatkan dengan cara yang artistik, ditancapkan di sebuah pilar di gedung pameran. Tentu ini sebuah teknik yang membutuhkan presisi tertentu dan secara estetik menghasilkan sensasi estetika tersendiri. Keren karya Dedi ini. Kemudian ada Agus Wijaya, ini seniman asal Bali yang bermain dengan idiom-idiom fauna. Ada 3 karya di pameran ini dengan warna yang mencolok, dengan bahan yang juga mencuri perhatian, galvalum. Judul karya ini Duck Car, kendaraan bebek atau bebek yang menjadi kendaraan. Apakah ini satir juga? Orang-orang yang membebek menjadi kendaraan bagi orang lain, pihak lain? I don't know. Ini kembali ada unsur faunanya, ikan dan manusia. Judulnya Memori Masa Kecil. Karya yang unik, simple, penuh makna, tapi juga kelihatan begitu masif mengisi ruang. Kemudian, nah ini ada karya yang menarik lagi, karya Dedi Mariadi. Dedi kembali memainkan ruang, merespon sesuatu yang ada di dalam ruang dengan karya-karya yang simpel, kecil, sederhana, tetapi relatif menohok. Ini ada duri yang kita seperti diingatkan pada duri yang ada di kepala Yesus yang berduri, yang konon itu menyimbolkan citra tentang kemiskinan dan keterpepetan. Ini berada di sebuah pilar. Judul karya ini Mahkota untuk Tiang Dedikasi. Mahkota untuk Tiang Dedikasi, sebuah karya yang saya kira menyiratkan sebuah makna dan simbol tertentu. Karya yang menggugah saya kira. Kemudian terakhir ada karya Agus Wijaya lagi, judulnya Kucingku.
bahannya sama, galvalum, cat duko, dan seterusnya. Secara teknis dia seperti sudah sangat lebih matang lagi dibanding karya-karya yang sebelumnya, dan tentu karya yang semacam ini manis, marketable, dan collectible. Pada prinsipnya pameran kali ini Centimeter atau CM kembali ingin menggugah kesadaran publik tentang karya patung yang selama ini diidentifikasikan atau diidentikan sebagai karya-karya yang harus berukuran besar, berada di ruang publik, kota misalnya. Tapi kali ini tidak, karya-karya ini kecil dan memang kemudian dibanding seluruh ruangan gedung Bentara Budaya Yogyakarta yang kira-kira sekitar 300 atau 350 meter persegi ini terasa kosong. Tetapi saya kira, maksud saya dibanding pameran-pameran biasanya, tetapi saya kira ini mengisyaratkan sebuah kepenuhan tersendiri karena konsepnya cukup memadai untuk bisa menyelaraskan dengan konteks ruang. Ya, memang risiko kemudian karya-karya ini dianggap cukup kecil, tidak cukup memadati ruangan seperti biasanya pameran di Bentara Budaya, tapi saya kira karya-karya ini cukup berbunyi, penonton menjadi lega menonton satu persatu karya karena tidak dibombardir dengan visual-visual yang begitu padat pada sekujur ruangan ini. Saya kira itu. Terima kasih untuk kelompok Semut yang karya-karyanya ada yang keren, meskipun ada yang lain yang juga perlu pembenahan, tapi saya kira secara umum menunjukkan konsistensi dari kelompok Semut yang terus menggugah kesadaran publik di seni rupa untuk menampilkan karya-karya yang unik seperti kali ini. Sekali lagi, ini karya Kusna yang cukup unik dan menarik pada pameran ini, yang mengkamuflasekan pilar di gedung atau ruangan ini. Sekali lagi selamat berpameran.